Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso. Sebelum saya melanjutkan refleksi yang singkat, saya ingin mengajak para sahabat untuk menyanyikan lagu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Yuk kita ulangi. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Mengapa saya mengajak para sahabat untuk menyanyikan lagu yang sangat indah ini? Karena saya yakin hidup para sahabat benar-benar diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin supaya hidup para sahabat lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Khususnya bagaimana kita menghayati hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan dalam hal ini, Santo Petrus akan menuntun kita dan menunjukkan kepada kita poin-poin yang penting. Bagaimana kita bisa memaknai hidup Kristiani kita. Dan itu ditulis dengan sangat tegas dan jelas di dalam surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 7 sampai 10. Ada 4 poin yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Mari kita simak bersama-sama satu persatu. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu poin yang pertama. Menguasai diri kita sampai hidup kita menjadi tenang. Dan kalau kita sudah tenang, mudah sekali bagi kita untuk berdoa. Banyak sekali dari antara kita yang saat berdoa pun masih gelisah. Maka di sini pesan dari Santo Petrus jelas. Pertama-tama kuasailah dirimu sampai benar-benar tenang. Kemudian mulailah untuk berdoa. Poin pertama. Poin kedua. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih dan kita hafal itu. Dan Tuhan tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih, tetapi Tuhan sudah berkorban untuk kita juga karena kasih. Dan oleh karena kasih Tuhan itulah kita ditebus. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh setiap tetes darahnya yang jatuh dari tubuhnya yang bersengsara. Maka para sahabat juga diundang meneladan Tuhan Yesus untuk mempunyai kasih ini. Sehingga mudah bagi kita untuk memberikan pengampunan. Jangan hidup dalam dendam, dalam kebencian. Tapi hiduplah dalam kasih supaya kita bisa memandang setiap orang juga dengan kasih. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan benci dan dendam. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga. Dikatakan demikian. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Wow. Ini adalah sikap murah hati. Dan kita sudah belajar banyak dari Tuhan Yesus. Bahkan saya ingat dengan kata-kata Tuhan Yesus itu dalam Matius 10 bab 8. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Dan banyak sekali Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kemurahan hati. Nanti silahkan dibaca di dalam kitab suci. Banyak sekali contoh yang diberikan bagaimana Tuhan mendorong kita
untuk menjadi orang yang murah hati. Itu poin yang ketiga. Bagus. Lalu poin yang keempat dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. So, jangan ada yang berani mengatakan tidak punya karunia. Tidak punya talenta, semua punya. Tuhan sudah kasih kepada kita. Bahkan disebutkan tuh dengan sangat jelas, masih ingat ya waktu bacaan pertama Pentakosta, ada berbagai macam karunia, tapi satu roh, ada berbagai macam pelayanan, satu Tuhan, dan ada berbagai macam perbuatan baik, tapi sumbernya adalah satu Allah. Dan itulah yang mendorong kita pada poin yang keempat ini adalah tentang pelayanan. Maka kalau punya talenta, punya bakat, punya karunia, jangan disimpan sendiri, ya, tapi harus dibagikan. Itulah para sahabatku yang dicinta oleh Tuhan. Kalau misalnya kurang begitu jelas, silahkan dibaca lagi surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 7 sampai 10. Maka kamu akan menemukan 4 poin di sana tentang doa. Lalu yang kedua itu berbicara tentang kasih. Lalu yang ketiga berbicara tentang sikap yang murah hati. Dan yang keempat adalah berbicara tentang pelayanan. Saya yakin kalau para sahabat mengikuti tuntunan dari Santo Petrus ini, kamu di mana saja akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dihandalkan. Dan dari sini saya akan memonitormu. Wow, bangga aku. Oke, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.